Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik bidan yang cantik. Perkenalkan nama kakak, Kak Diah. Kakak salah satu tentor dari kelas UKOM. Kakak membawakan materi mengenai kehamilan. Nah, di sini kakak ada satu pesan untuk adik-adik. Untuk menggapai suatu impian, kita membutuhkan namanya duit. Eits, jangan salah pikir ya. Duit yang kakak maksud itu adalah D, doa, U, usaha, I, ikhtiar, T, tawakal. Yuk kita maksimalkan duit kita agar supaya kita bisa lulus UKOM pada tahun ini. Oke, adik-adik harus percaya dan yakin bahwa Allah itu tidak melihat kepintaran dan kejeniusan seseorang, tapi yang Allah lihat adalah proses yang kalian lakukan. Oleh karena itu, maksimalkan proses kalian dengan mengikuti bimbel di kelas UKOM. Nah, tanpa bertele-tele lagi, yuk kita bahas soal-soal mengenai kehamilan. Oke, adik-adik, kita akan bahas mengenai kasus kehamilan. Nah, seperti biasa ya, jangan lupa yang harus kita baca adalah pertanyaannya dulu. Nah, di sini pertanyaannya adalah diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut. Yang ditanya adalah diagnosa. Nah, jika yang ditanya diagnosa, maka kita langsung lihat usia kehamilannya 11 minggu. Kemudian keluhannya keluar darah bergumpal dari kemaluan disertai nyeri perut sejak 2 hari yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaannya TD-nya 110/70, nadi 85 kali, pernapasan 24 kali, suhu 38,5. Ketika di USG tampak gambaran badai salju atau snowstorm. Nah, sebelum kita menjawab, ada baiknya kita lihat teorinya dulu ya adik-adik. Nah, ini dia teorinya. Perdarahan dalam kehamilan. Jadi ketika kita jawab kasus, itu kita harus tahu teorinya dahulu agar mudah dalam menjawab suatu kasus. Perdarahan dalam kehamilan terbagi menjadi 2, kehamilan muda dan lanjut. Nah, itu dibatasi oleh usia kehamilan 22 minggu. Jadi pada perdarahan kehamilan muda itu usia kehamilannya kurang dari 22 minggu. Jadi kita tinggal lihat aja usia kehamilannya, jika kurang dari 22 minggu berarti dia pada kehamilan muda. Berarti pilihannya hanya 3. Kalau nggak PET, mola, ataupun abortus. Nah, jika usia kehamilannya lebih dari 22 minggu lebih, berarti itu pada kehamilan lanjut. Nah, pilihannya hanya 2, plasenta previa atau solusio plasenta. Gampang bukan? Nah, maka kita kembali lagi ke kasus. Tadi dikatakan bahwa usia kehamilan ibunya adalah 11 minggu. Nah, jika usia kehamilannya 11 minggu, berarti dia masuk pada perdarahan pada kehamilan muda. Berarti pilihannya kalau enggak CAT, mola, ataupun abortus. Nah, kalau CAT itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Nah, gejalanya adalah nyeri goyang porsio, nyeri tekan perut bawah, nyeri bahu, dan kafum Douglas menonjol. Sedangkan mola hidatidosa, uterusnya itu jauh lebih besar dari usia kehamilan. Ketika di USG terdapat gambaran badai salju atau snowstorm. Kemudian DJJ dan balot temennya tidak ada. Ya, namanya kehamilan mola itu hamil anggur. Jelas DJJ-nya itu pasti tidak ada. Nah, sedangkan abortus ini harus disebutkan pembukaannya. Jika tidak ada pembukaan, nah itu bukan abortus. Nah, jadi dari kasus tersebut kita lihat ya, tadi katanya USG-nya tampak gambaran badai salju atau snowstorm. Usia kehamilannya 11 minggu. Berarti jelas jawabannya adalah C.
mola hidatidosa. Oke, kita lanjut pada kasus yang selanjutnya. Jangan lupa ya adik-adik, baca pertanyaannya dahulu. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Nah, yang ditanya adalah diagnosa. Nah, jika yang ditanya diagnosa, kita baca kasusnya. Hamilnya 25 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, ibunya tidak ada keluhan ya. Nah, hasil pemeriksaan TD 110/60, nadi 80 kali, pernapasan 23 kali, suhu 36,5, perut besar, payudara tegang, dan terdapat linea serta alba. TFU-nya 24 cm, teraba gerakan janin, pada auskultasi DJJ di perut bagian atas pusat. Nah, secara keseluruhan semuanya terlihat baik-baik saja, namun kita fokus pada auskultasi DJJ di perut bagian atas pusat. Nah, normalnya itu DJJ berada di perut bagian bawah. Nah, jika DJJ terdengar di perut bagian atas pusat, berarti ibu mengalami letak sungsang. Ya, berarti jawabannya adalah C. Ibu mengalami letak sungsang. Baik, kasus yang selanjutnya, bagaimanakah tindakan yang tepat untuk mengurangi mual muntah pada kasus tersebut? Nah, yang ditanya adalah tindakan untuk mengurangi mual dan muntah. Nah, ini pertanyaannya kan udah lengkap ya. Jadi, menurut kakak, nggak perlu kita baca lagi kasusnya. Jadi, kita langsung lihat aja ke optionnya. Nah, di sini option yang A dan yang B, itu banyak makan buah-buahan yang asam dan minum-minuman yang mengandung gula. Itu tidak mengurangi mual dan muntah ya adik-adik. Begitu juga dengan option yang C dan D. Minuman yang mengandung soda dan makanan yang mengandung lemak itu malah memicu mual muntahnya semakin hebat. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang E. Kurangi makanan yang merangsang mual dan muntah. Makanan yang merangsang mual dan muntah seperti apa? Minuman yang mengandung soda, teh, kafein, kemudian makanan seperti gorengan, lemak, itu juga dapat memicu mual dan